Selamat datang kembali di Pandit FPL, masih bersama saya Scott Tonai. Salam panah hijau. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua teman-teman yang merayakan. Dikarenakan sekarang masih dalam kondisi Hari Raya Idul Fitri, jadi untuk saat ini kita masih belum bisa syuting di studio dan harus melalui virtual. Dan Scott Ubay juga sekarang lagi mudik, jadi belum bisa hadir. Nah, untuk teman-teman jangan lupa follow sosial media Pandit, ada di Twitter, di Instagram, Reels juga, di TikTok juga. Jangan lupa follow Pandit FPL dan juga Pandit Football untuk update-update berita sepak bola terbaru. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke Squad Pick ke-33. Untuk Squad Pick ke-33 kali ini kita menggunakan formasi 3-5-2. Kita masih tetap mengutamakan attacking point karena jarang sekali para pemain belakang, defender maupun kiper di Premier League belakangan ini mendapatkan clean sheet. Oke, untuk di posisi kiper kita pilih Kelleher dari Liverpool. Harganya 3,9, masih bisa masuk diferensial. TSB-nya sekarang kembali meningkat lagi jadi 7,7%. Potensi clean sheet-nya nih, dari 4 game week terakhir, Liverpool ini ternyata tim nomor 2 terbawah yang paling sedikit menerima tendangan melalui ancaman, yaitu 23, in the box-nya 18, on target 11, dan hanya kebobolan 4 gol. Jadi hanya ada 1 gol per pertandingan di 4 game week terakhir untuk Liverpool di Premier League. Selain itu, Liverpool akan menghadapi Crystal Palace nih. Crystal Palace ini dari 4 game week terakhir adalah salah satu tim terbawah yang paling sedikit melakukan shoot, yaitu hanya 41 kali. In the box-nya 27, on target 13, gol konversinya 9%, dan hanya mencetak 4 gol. Lalu selain potensi clean sheet, ada juga potensi save nih dari Kelleher. Kelleher ini dari 4 game week terakhir, presentasi save-nya yaitu 72,7%, masuk 10 besar kiper dengan save presentasi terbaik. Jadi selain ada potensi clean sheet, ada juga potensi bonus poin melalui save dari Kelleher. Lanjut untuk defender. Defender pertama kita pilih Cucurella dari Chelsea. Harganya 4,8, TSB-nya sangat kecil sekali, 0,5%. TSB-nya mungkin sangat kecil karena Cucurella ini belum konsisten menjadi pilihan utama di lini belakang Chelsea. Tapi di beberapa pertandingan terakhir, Cucurella udah main reguler, kemungkinan besar akan kembali bermain reguler nih. Kenapa kita pilih Cucurella? Selain harganya murah dan TSB-nya masih cukup rendah, Chelsea akan menghadapi Everton nih. Everton ini dari 4 game terakhir, gol konversinya ternyata nomor 2 terbawah, hanya 5,8% saja. Mereka sudah menciptakan 52 shoot, 34 in the box, 15 on target, dan hanya mencetak 3 gol gitu. Selain itu, ada juga potensi assist untuk Cucurella ini dari 4 game terakhir. Cucurella ini adalah top 2 defender, created chance-nya terbanyak, yaitu 6. Dan sudah mengemas 1 assist juga, lumayan untuk harga back dengan harga 4,8, punya attacking point yang bagus, dan TSB-nya cukup rendah. Jadi, kalau Cucurella mencetak poin lagi sepertinya di game week ketiga ini, kalian akan mendapatkan panah hijau karena hanya 0,5% saja yang memilih Cucurella. Oke, lanjut untuk defender kedua, kita pilih Andre Robertson dari Liverpool. Harganya 6,4, TSB-nya 3,4%, bisa masuk diferensial juga gitu. Lalu potensi clean sheet-nya dari 4 game week terakhir, Liverpool ini adalah tim nomor 2 shoot-nya yang paling terkecil gitu menerima ancaman, atau jarang sekali terancam Liverpool ini. Lalu tadi sudah lawannya sama seperti Kelleher akan menghadapi Crystal Palace. Liverpool ini, Crystal Palace ini lini depannya agak kurang bagus. Lalu ada potensi gol atau assist juga nih dari Robertson. Ternyata dari 4 game week terakhir, Robertson ini sudah mengemas 1 assist, lumayan juga gitu untuk seorang bek kiri. Dengan harga 6,4, TSB-nya masih cukup rendah. Robertson ini, kalau Liverpool di game week 33 ini mendapatkan clean sheet, Robertson dan Kelleher
pasti akan mendapatkan panah hijau untuk tim kalian. Lanjut untuk defender terakhir, kita pilih Gabriel dari Arsenal nih. Harganya 5,4, TSB-nya 27,5%. Potensi clean sheet-nya dari 4 game week terakhir, Arsenal ini adalah salah satu tim yang paling sedikit menerima ancaman melalui tendangan, yaitu 27, in the box-nya 19, on target 4, dan belum kebobolan dari 4 game week terakhir ternyata di Premier League gitu. Ini sebuah potensi yang bagus untuk Arsenal kembali mendapatkan clean sheet di Liga dan mencetak poin 4 untuk para defendernya. Selain itu ada juga potensi gol ataupun assist dari Gabriel, karena Gabriel ini seorang back tengah yang punya postur tinggi. Jadi setiap set piece yang seperti corner kick atau free kick, Gabriel ini pasti membantu penyerangan melalui di kotak penalti gitu. Selain itu, selain melalui sundulan, ternyata Gabriel ini adalah top 1 defender yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 5 kali. Wah, hebat sekali nih Gabriel ini. Sangat potensial untuk menciptakan gol maupun assist dan juga clean sheet, karena dari 4 game week terakhir Arsenal belum pernah kebobolan. Sekarang kita masuk ke midfielder. Untuk midfielder pertama kita pilih Mohamed Salah dari Liverpool. TSB-nya 37,5%, harganya sudah kita tahu semua, gelandang yang paling mahal tapi worth it gitu, 13,4 untuk harganya. Potensi golnya secara tim dari 4 game week terakhir Liverpool ini adalah top 1 yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 106 kali dengan catatan 64 in the box, on targetnya 30, dan sudah mengemas 8 gol. Jadi Liverpool ini per pertandingan bisa menciptakan 2 gol. Selain itu, secara statistik individu dari 4 game week terakhir, Salah ini adalah top 1 midfielder yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 21 kali, in the box-nya 14, on target 9, dan sudah mengemas 2 gol. Selain itu, Salah ini adalah penalti kicker gitu. Jadi potensi golnya cukup besar untuk Salah ini. Selain itu, potensi asisnya juga bagus gitu. Salah ini salah satu gelandang yang paling banyak melakukan created chance, dan juga dia adalah pengambil corner kicker kadang-kadang dan juga free kick. Jadi dia bisa menciptakan assist maupun gol gitu. Apalagi menghadapi Crystal Palace di game week ketiga kali ini. Oke, untuk midfielder kedua kita pilih Cole Palmer dari Chelsea. Harganya 6,1, TSB-nya 45,6%. Cukup tinggi. Saya yakin sih untuk game week 34 dan 35, apalagi ada double game week, sepertinya Cole Palmer akan menembus 50% untuk TSB-nya. Dari potensi golnya nih, Cole Palmer ini adalah salah satu midfielder atau bahkan midfielder dengan ciptaan gol terbanyak di musim ini, yaitu 16 gol. Hanya terpaut 1 gol saja dari Mohamed Salah. Lalu Chelsea ini akan bermain di kandang gitu. Dari 3 laga kandang terakhir, Palmer ini sudah menciptakan 6 gol dan 1 assist. Cukup bagus sekali gitu ketika bermain di kandang Palmer ini gitu. Lalu potensi gol dan asisnya juga cukup bagus, karena Palmer ini adalah mengambil free kick dan juga corner kick taker juga gitu. Oke, untuk midfielder ketiga kita pilih Luis Diaz dari Liverpool. Harganya 7,6, TSB-nya 12,1%. Dari statistik individu dari 4 game week terakhir, Diaz ini adalah top 3 midfielder yang paling banyak melakukan shoot di bawah Salah, yaitu 13 shoot, in the box-nya 10, on targetnya 4, dan sudah mengemas 2 gol. Meskipun banyak sekali fans Liverpool yang kadang kesal gitu secara eye test, karena Luis Diaz ini selalu egois lah dalam tanda kutip gitu, mendribble. Tapi untuk para manajer APL ini adalah sebuah keuntungan, karena yang dicatat hanya gol dan assist saja gitu untuk seorang pemain ini. Jadi Luis Diaz ini layak masuk ke squad pick di game week ketiga kali ini. Selain itu ada potensi assist juga dari Luis Diaz. Dari 4 game week terakhir, Luis Diaz ini sudah mengemas 11 created chance dan 1 assist. Lumayan juga gitu untuk seorang midfielder. Lanjut midfielder keempat nih. Kita pilih Kevin De Bruyne dari Manchester City. Harganya 10,3, TSB-nya 13,3% gitu. Meskipun kemarin di Liga Champions gak main, tapi kita yakini KDB ini akan main untuk game week 33 gitu. Potensi golnya nih dari 4 game week terakhir untuk tim Manchester City ini, gol konversinya bagus, 13,8%.
Shootnya juga sudah mengemas 65 shoot, 47 in the box, 26 on target, dan sudah mengemas 9 gol. Lalu Manchester City ini akan menghadapi Luton Town. Luton Town ini secara tim dari 4 game week terakhir adalah salah satu tim yang paling sering terancam melalui tendangan, yaitu dengan 54. In the box-nya 37, on targetnya 10, dan sudah kebobolan 6 gol. Oke, lanjut ke midfielder terakhir. Kita pilih Kai Havertz dari Arsenal. TSB-nya 4,9%, harganya 7,3. Potensi golnya nih, dari 4 game week terakhir, Arsenal ini gak kalah dengan Manchester City secara gol konversinya. Kalau City tadi 13,8, Arsenal ini 12,5% gitu. Kalau tadi City mencetak 8 gol, Arsenal ini mencetak 7 gol. Jadi nggak beda jauh antara City dan Arsenal secara penyerangan gitu. Lalu Arsenal ini akan menghadapi Aston Villa. Aston Villa ini dari 4 game week terakhir salah satu tim yang paling banyak menerima ancaman melalui tendangan, yaitu 59, dan sudah kebobolan 8 gol. Jadi ada potensi untuk para pemain Arsenal kembali mendulang gol, termasuk Kai Havertz gitu. Ternyata Kai Havertz ini secara individu dari 4 game week terakhir adalah top 1 midfielder Arsenal yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 5 kali, dan sudah mengemas 1 gol. Cukup besar sekali potensi untuk Havertz, karena dengan harga 7,3, Havertz ini bermainnya adalah di posisi 8,5 gitu. Atau Scott Ubay pernah bilang juga ada di beberapa posisi di midfielder tapi punya kemampuan untuk menyerang. Jadi cukup bagus juga untuk ada di tim kalian. Oke, lanjut untuk striker atau forward nih. Striker pertama kita pilih Ivan Toney dari Brentford. Harganya 8,1, TSB-nya 9%. Mungkin Ivan Toney masih belum banyak peminatnya karena selain kemarin terkena kasus, baru bermain reguler juga. Tapi saya prediksi Ivan Toney akan terus meningkat TSB-nya kalau dia terus konsisten seperti beberapa game week terakhir nih. Brentford ini akan menghadapi Sheffield United. Dari 4 game week terakhir, Sheffield United ini adalah salah satu tim yang paling banyak kebobolan juga, yaitu 8 kali. Selain itu, dari statistik individu, Toney ini adalah salah satu forward yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 14 kali, in the box-nya 11, on targetnya 3. Dan juga Ivan Toney ini adalah penalti kickernya bagi Brentford. Jadi kalau Brentford dapat penalti, yang udah pasti ngambil penalti itu Ivan Toney, potensinya cukup besar lah. Dan forward yang terakhir akhirnya ada lagi di Scott Pick FPL untuk game week 3 kali ini, yaitu Erling Haaland. Nih, Erling Haaland kembali lagi dengan harga 14,3, TSB-nya ternyata meskipun beberapa game week agak kurang meyakinkan, tapi TSB-nya terus meningkat, sekarang ada di angka 71,8% gitu. Potensi golnya dari 4 game week terakhir, Manchester City ini adalah salah satu gol konversi tertinggi dengan menciptakan 9 gol, 65 shoot, in the box-nya 47, dan on targetnya 26. Lalu sama seperti Kevin De Bruyne, tadi juga City ini akan menghadapi Luton Town. Luton Town ini adalah salah satu tim yang kebobolannya cukup tinggi, sudah kebobolan 6 gol dari 4 game week terakhir gitu. Lalu untuk statistik individu, Haaland ini lumayan bagus juga gitu. Dari 4 game week terakhir sudah mengemas 6 shoot, 6-6-nya in the box, ada juga 2 yang on target, dan sudah menciptakan 1 gol. Jadi kayaknya nunggu lagi nih untuk Haaland bisa mencetak gol. Kalau udah cetak gol lagi untuk Haaland, kayaknya bakal terus cetak gol lagi sih. Oke, tadi saya sudah sebutkan untuk para pemain unggulan. Sekarang masuk ke pemain diferensial. Untuk posisi kiper, kita pilih Muric dari Burnley. Harganya 4,3, TSB-nya cukup kecil, 0,2% saja gitu. Burnley ini akan menghadapi Brighton. Brighton ini dari 4 game week terakhir adalah salah satu yang gol konversinya cukup rendah, yaitu 3,8% saja. Hanya menciptakan 2 gol ternyata Brighton ini gitu. Lalu untuk statistik individu dari Muric sendiri, dari 4 game week terakhir, save persentasinya cukup bagus, yaitu 82,6%. Masuk top 3 goalkeeper save percentage gitu. Tapi ada juga potensi, ada juga resiko karena ini pemain diferensial gitu. Dari 4 game week terakhir, Burnley ini adalah salah satu tim yang paling banyak
menerima tendangan ancaman melalui tendangan yaitu 62, in the box-nya 43, on targetnya 23, dan sudah kebobolan 5 gol. Oke, untuk defender kita pilih Rico Lewis dari Manchester City. Harganya 4,2, TSB-nya 0,5% nih. Nah, ini Rico Lewis ini salah satu mungkin defender yang bisa masuk ke Pep Roulette karena ada persiapan UCL gitu. Karena di minggu depan ada UCL lagi, City pastinya butuh rotasi nih Pep, apalagi di lini belakang. Sepertinya untuk di Liga saat ini, di game week 33 terutama Rico Lewis akan menjadi pilihan utama dari Pep Guardiola gitu. Meskipun tidak reguler bermain, ternyata Rico Lewis ini punya catatan bagus. Dari 4 game week terakhir, dia adalah salah satu defender yang punya created chance lumayan banyak, yaitu 5. Nah, ini bisa menjadi potensi attacking point-nya bagi Rico Lewis, bisa mencetak gol ataupun assist dengan attacking point-nya penyerangannya gitu. Cuman resikonya ya dia belum bermain reguler aja. Oke, untuk posisi gelandang kita pilih Gibbs White dari Nottingham Forest. Harganya 5,7, TSB-nya 1,9%. Potensi golnya nih dari 4 game week terakhir secara tim, Nottingham Forest ini punya rataan shoot yang lumayan banyak, yaitu sudah menciptakan 57 shoot, in the box-nya 30, on target 18, gol konversinya 12,5%, hampir sama kayak Arsenal, dan sudah mengemas 7 gol juga. Dari 4 game week terakhir secara statistik individu, Gibbs White ini adalah salah satu midfielder yang paling banyak nih created chance-nya, yaitu 14 dan sudah mengemas 3 assist. Cuman ada resikonya juga nih, Nottingham Forest ini akan menghadapi Wolves. Wolves ini dari 4 game week terakhir salah satu tim yang terancamnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi Wolves ini lebih banyak menyerang di beberapa game week terakhir gitu. Meskipun kebobolannya sudah 5. Oke, terakhir di forward atau di penyerang, kita pilih Muniz lagi dari Fulham nih. Muniz ini salah satu player yang mungkin bisa jadi andalan dengan murah berprestasinya di EPL musim ini. Selain dulu ada Solanke, ada juga yang lain. Sekarang mungkin metanya Muniz gitu dari Fulham. Harganya 4,7, TSB-nya masih di bawah 10% juga, 9,5. Potensinya nih dari 4 game week terakhir untuk Fulham. Fulham ini secara tim lumayan bagus juga secara shoot. Masuk top 3 yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 72 kali, in the box-nya 56, on target 23, gol konversinya 9,7% dan sudah mengemas 7 gol. Lalu Fulham ini akan menghadapi West Ham United. Dari 4 game week terakhir, West Ham United ini adalah salah satu tim yang paling banyak menerima ancaman melalui tendangan, yaitu 64 kali dan sudah kebobolan 7 gol. West Ham ini semalam juga baru mengalami kekalahan menghadapi Leverkusen di Europa League, jadi kayaknya di lini pertahanan West Ham ini agak cukup rapuh juga gitu. Dari statistik individu dari 4 game week terakhir, Muniz adalah salah satu striker yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 18 kali, in the box-nya 18 kali juga. Jadi 18 kali shoot Muniz itu ada di kotak penalti. Sudah mengemas 6 on target dan menciptakan 3 gol. Ini Muniz ini klinikal sekali untuk seorang striker. Sangat layak masuk di diferensial atau bahkan di pilihan utama. Oke, yang terakhir nih kita pilih kapten. Karena saya sendiri tidak ada teman diskusi, mungkin nanti kita akan voting di Twitternya FPL. Siapa kapten yang layak untuk game week 33 kali ini. Oke, tadi kita sudah sebutkan pemain unggulan, pemain diferensial, dan juga kapten. Kita akan voting melalui Twitter atau X-nya Pandit FPL. Jangan lupa untuk follow dan juga cek terus postingannya. Mungkin sekian saja untuk game week 33 kali ini. Semoga di game week 34 dan 35 nanti kita bisa kembali ke studio untuk memberikan squad pick terbaik untuk para manajer semua, karena di game week 34 35 ini salah satu game week krusial, ada double game week dan juga menuju akhir-akhir Premier League. Terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan. Saya Scott Tonai, salam para hijau.